Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah, mundur langkah, kan sote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Ya. Tentunya kita masih di wilayah Jatinom. Ya. Kita masih menguak misteri di balik teror ketuk-ketuk pintu di desa Jatinom ya teman-teman ya. Yang hingga saat ini kita masih mencurigai itu dilakukan oleh murid Kuswaya. Murid Kuswaya adalah sesosok murid yang memang sedang menggayuh sebuah ilmu, ya. Namun di dalam proses pembelajarannya itu melakukan sebuah kesalahan, ya, yang mengakibatkan itu gagal dan dihukum oleh gurunya. Itu menurut informasi secara singkatnya seperti itu, teman-teman ya. Betul. Dan kemarin kita juga sempat sedikit ada insiden di mana salah satu sedulur subscriber Mas Ridwan ya, yang mengundang kami ke wilayah Jatinom ya, itu hilang 1 hari teman-teman ya, di mana ternyata si Ridwan itu ketika nyusul kami menuju ke alas Jatinom ini di jalan itu telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh Macan Toko dengan alibi ingin merebut wafak 1000 dinar. Ya. Namun alhamdulillah itu sudah bisa kita selesaikan. Mas Ridwan sekarang sudah kembali ke rumah walaupun ada sedikit luka, namun sudah mulai pulih baik ya. Ya. Terus kita tetap mau melanjutkan menggali informasi serta mencari tahu siapa sebenarnya murid Kuswaya, lalu siapa makhluk yang kita temui hanya menggunakan celana dalam serta memakan kucing mentah-mentah, kucing hitam mentah-mentah. Macan Toko. Macan akunya ini. Selamat malam manusia. Baru diceritain malah langsung datang. Kamu nggak usah kayak macan biasa aja sih, gimana? Saya memang seperti ini. Wah, itu dibikin-bikin kayaknya. Seperti ini manusia. Iya. Saya meminta tugas padamu. Tugas apa sih? Apakah yang guru Macan Putih belum menceritakan ini terhadapmu? Yang guru Macan Putih itu siapa? Macan Putih yang kemarin. Oh, Eyang Sarif. Ya, Dapat cerita apa sih? seperti ini. Saya melihat bahwasanya Eyang Guru Macan Putih itu sebagai sosok yang sangat luar biasa. Terus terang saja, saya merasa terkagum-kagum melihat sosoknya. Walaupun ada pengalaman pahit ketika saya pertama kali bertemu dengannya. Tetapi saya memutuskan saya untuk ikut dengan beliau sebagai murid. Dan beliau menerima asalkan saya mau untuk membantu kalian selama 3 bulan ini. Jadi saya datang ke hadapan kalian untuk meminta tugas pertama, apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Berarti kamu niatnya jadi murid Eyang Guru Macan Putih? Ya. Tahu nggak namanya siapa beliau? Eyang Guru Macan Putih. Nama aslinya? Kalian menyebutkan yang macan. Namanya itu Eyang Sarif. Namanya Syarif. Iya. Kamu namanya siapa? Yoga. Lah ya wes. Nama aslinya itu Syarif. Eyang Guru Macan Putih namanya Syarif. Betul. Seperti ada ketidakcocokan dengan rupa dan bentuk beliau yang sangat sangar itu. Lah, Masa bernama Syarif? harusnya namanya siapa kira-kira? Yang Linggarmo mungkin. Kamu banyak kan? Itu lebih cocok daripada berupa dan berwujud macan
dengan begitu sangar dan garangnya, masa bernama Syarif? Nama kamu siapa? Syarif. Jangan kayak gitu, nanti kamu Oh dimarahin. iya, mohon maaf guru. Jadi apa tugas saya? Selama 3 bulan ini, saya harus mengikuti kalian dan menuruti apa perintah kalian. Sebagai langkah pertama saya berniat untuk menjadi murid Tuan Guru Macan Putih. Tugasmu? Kamu sudah pernah ke negeri Purbalingga belum? Nah, jangan membahas itu, saya malu. Nih, kamu asli tinggal di wilayah Jatinom Pak? Iya, saya lama sekali sudah ada di hutan Jatinom semenjak kecil. Umurmu berapa? 100 tahun ada? 108 tahun. Ya masih muda berarti kamu. Yang bilang saya sudah tua siapa? Ya namanya yoga kan memang kekinian yo. Nih, yoga. Kamu tahu nggak sejarah alas Jatinom yang di belakang kita ini seperti apa? Lalu ada apa saja di dalam sini? Kira-kira kamu bisa sedikit bercerita terhadap kami agar kami bisa sedikit membaca apa saja isi dari alas Jatinom. Kau ingin mengetahui sejarah ataupun apapun yang ada di alas Jatinom? Ya, betul. Kau bertanya kepada makhluk yang tepat. Kenapa sih? Ketika kau menanyakan semua hal tentang alas Jatinom, saya, Macan Doko, adalah makhluk yang tepat yang bisa kalian tanya-tanyakan. Ya wis. Seperti ini. Menurut alur sejarah yang sudah Kamu duduk bang, nggak usah turun-temurun. kayak gitu. Saya tahu kamu capek. Pusing lah. Nanti di bawah saya akan turun. Ya wis, lanjut. Menurut sejarah ataupun pakem sejarah yang sudah diturunkan secara turun-temurun, alas Jatinom itu memang alas yang luar biasa hebat. Dia sebagai sumber ataupun sebagai pancer, sebagai as dunia ini. Bisanya ngomong kayak gitu. Kalau tidak percaya, dari sejarahnya alas Jatinom ini sudah banyak dikunjungi makhluk-makhluk yang sangat hebat. Apa saja? Banyak. Mungkin kau terdengar asing dengan nama Genghis Khan. Kau tahu? Ya, siapa itu? Dia adalah raja yang dikabarkan sudah meniduri banyak sekali wanita. Oh, yang Anak keturunan akeh banget apa? Ya, di setiap dunia ada keturunannya. harusnya ada. Itu kayaknya bukan meniduri itu. Kekuasaannya sungguh luar biasa. Tetapi kau tahu di mana tempat dia untuk menenangkan diri, di mana tempat dia untuk melepaskan lelah karena sudah melayani banyak sekali wanita, sudah menggauli banyak sekali perempuan di alas Jatinom. Yang bener baik. Kau tidak percaya? Genghis Khan itu berasal dari negara mana? Saya ingat saya itu dari negeri yang sangat jauh. Yang mana? Kalau tidak salah, negeri itu bernama negeri Pekalongan. Kalian jangan meremehkan sejarah. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihapus. Karena walaupun seberapa keras kau menghapus sejarah ini, pasti akan ada makhluk-makhluk yang akan menceritakan. Iya, aku cocok sama kamu. Genghis Khan kan pekerjaannya batik ya? Ya, Iya sih. tidak, dia seorang raja. Oh, bukan batik. Ketika dia menginginkan kain batik untuk dia kenakan, pasti akan menyuruh pelayannya. Pekalongan itu kota batik, Bu. Tidak hanya Genghis Khan. Kau tahu Columbus? Siapa lagi ini? Columbus. Saya memang tidak pernah melihat sosok dari Columbus itu.
Namun dikabarkan setelah dia berlayar dan menemukan sebuah pulau raksasa ataupun pulau yang sangat besar, Amerika. Columbus ini menepikan perahunya ataupun kapalnya kala itu di Alas Jatinom. Dulu ada laut. Dulunya laut, Ya, karepmu. dulunya laut. Terus apalagi Laut yang dihuni beribu-ribu ikan dengan berbagai jenis. Apa aja? Salah satunya ikan apa? Ya, saya tidak bisa menyebutkan. Pokoknya, Itu dari mana itu asalnya itu si Columbus? sama halnya dengan Genghis Khan. Genghis Khan dari negeri Pekalongan. Ini dikabarkan dari negeri yang sangat jauh juga. Bahkan melebihi jauhnya dari negeri Pekalongan. mana sih? Kalau tidak salah negeri Selarang. Cilacap kalau itu. Kau meragukan Iya. Jangan ragu jangan. secara yang saya ceritakan. Ya. Terus Pukul gesek apa? Lebih tahu saya yang memang sudah dari kecil di sini dan turun-temurun diceritakan hal semacam itu. Bukan itu saja, sebagai pancarnya dunia, sebagai titik pusat dari dunia ini. Alas Jatinom ketika ada burung yang terbang di atas Alas Jatinom pasti akan mengurungkan niatnya dan akan berputar balik. kenapa itu? Ada pohon tinggi. Hah? Kan ada pohon tinggi. Ya karuan, tabrak pohon takut teh. Karena pohon tinggi itu yang mengeluarkan Apa? pancaran energi yang sangat luar biasa besar. Menuju ke langit. Iya, maka dari itu ketika burung apapun, baik burung emprit ataupun burung yang lainnya, pasti akan memutar balik. Karena takut akan rusak badannya ketika melewati tengah-tengah ataupun atas dari Alas Jatinom. Anu, kenapa sih itu rusak kayak? Karena tertabrak energi. Ya energi. Sampai apa? detik ini energinya begitu luar biasa besar di Alas Jatinom. Sebagai pusatnya dunia itu memang harus syarat harus ada dan tidak boleh ditinggalkan. Ketika suatu tempat sudah dinobatkan menjadi pusatnya dunia. Oh, berarti ini pusat dunia di Jatinom. Iya, siapapun akan mengenalnya. Siapa? Kau mengenal tokoh besar siapa? Pasti Nabi mereka Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kau tidak tahu. Nabi Sulaiman. Kau tahu Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa seperti saya. Bisa memerintahkannya langsung. Kenapa? Kenapa? Karena dia mendapatkan ilmunya dari Alas Jatinom. Wah, Dan semua jin-jin yang dia perintahkan, jin ifrit yang begitu perkasa dan gagahnya, tunduk di bawah kaki Nabi Sulaiman karena ilmunya dapat dari Alas Jatinom. Albert Einstein. Saya tidak tahu itu. Oh ya berarti kan tokoh gede itu. Saya tidak tahu, tapi Albert, siapa tadi? Einstein. Pasti dia tahu Alas Jatinom. Sudah sangat terkenal. Di mana-mana kalian saja yang mungkin wawasannya kurang. Kalau Putri Susan Wadziki. Saya tidak mengenal juga. Itu Nah, secara yang saya tahu. kau bisa gambarkan nggak di Jatinom itu di situ ada kerajaan atau tempat apa saja yang kira-kira? Kerajaan Duduk ya makanya duduk. seperti ini. Kerajaan Nih, tidak ada. oh kerajaan tidak ada. Kerajaan tidak ada. Alas Jatinom berbentuk tidak pada umumnya alas-alas yang ada di wilayah manapun. Bentuk Alas Jatinom itu seperti bentuk telur. Oh lonjong. Ya, bulat tapi sedikit melonjong. Ya. Terus Ini ada suatu pesan yang tersirat yang sampai detik ini para cendekiawan pun tidak bisa memecahkannya. Mengapa Alas Jatinom berbentuk telur seperti ini? Mungkin nantinya bentuk telur ini akan menetaskan apa? ilmu-ilmu yang
sangat luar biasa. Bisa jadi. Siapa melepaskan Ataupun menetaskan tokoh yang sangat berpengaruh nantinya. Kayak gitu. Makanya alas Jatinom jika dilihat dari atas akan berbentuk seperti telur. yang anggremi siapa? Yang anggrem di sini Ya. siapa? Waduh. Terus Ada berbagai perguruan di setiap sudut dari alas Jatinom. oh kerajaan tidak ada namun banyaknya perguruan. Banyak perguruan, banyak makhluk yang sangat gagah dan perkasa yang menghuni di alas Jatinom. Oh berarti murid-murid yang tercetak di Jatinom juga Ya, tersohor ya. sudah pasti. Siapa saja yang kamu kenal kira-kira? Murid-murid yang dia lulus dari alas Jatinom. Ya, Banyak. contoh. Kau tahu Arya Kamandanu? ya tahu. Dulu dia mengemis-ngemis oleh satu guru yang dia ingin belajar keilmuannya. Arya Kamandanu. Ya makamnya beda ya. Terus apa Gitu. lagi? Angling Darmo yang tadi awal saya sebutkan. Dia sampai terkencing-kencing melawan satu orang murid, yang mana murid itu adalah murid dari kalangan yang paling bawah. Kau bisa bayangkan bagaimana hebatnya keilmuan yang ada pada wilayah alas Jatinom. Sembara, tahu nggak? Sembara tahu, dia yang memegang keris berbentuk yang sangat besar itu. Keris apa sih ya? Dia tidak tahu namanya. Empu gandring. Ya itu empu gandring sembara. Itu yang megang pecut itu apa sih? Cemeti, Amarasuli. Sulit. Berarti sudah ganti. Dulu Kalau yang memegang golok itu mah pendekar yang bernama Sembara dulu memegang keris begitu besarnya. Kalau sekarang memegang cemeti, berarti sudah ganti. agak puspa kah? Basir atau nggak? Sampai juga seperti ini. Apa? Ini bentuk dan rupa alas Jatinom ketika dilihat dari atas. Kira-kira Kian Santang berasal dari sini atau tidak? Kian Santang, Ya. Kian Santang kala itu hanya lewat saja. Itu menurut kakek buyut saya yang menceritakan. Semua tokoh yang berpengaruh di seluruh negeri ini, saya tahu. Saya tahu jejak dia berada di alas Jatinom melakukan apa saja. Kebanyakan dari mereka yang diagung-agungkan di luar sana, di alas Jatinom bukan apa-apa. Dia hanya remah-remah kecil. Ya wis. Oke, bagus informasinya. Pertanyaan ketiga. Apa Apalagi yang kamu ketahui tentang murid Kuswaya? murid Kuswaya. Ya. Ini akan saya jelaskan dan kalian harus dengarkan. Murid Kuswaya. Kuswaya itu bukan nama dari makhluk tersebut, melainkan julukan untuk murid yang gagal melakukan sesuatu. Murid Kuswaya adalah makhluk yang menginginkan sesuatu dengan cara tertentu dan dengan keinginan yang tertentu juga. Maksudnya gimana sih? Seperti ini, murid Kuswaya itu julukan, Ya, julukan. bukan nama orangnya itu. Julukan bagi murid. Bagi murid yang sedang belajar menimba ilmu, namun di tengah-tengah perjalanan dia gagal dan diberi hukuman oleh sang guru untuk bisa diberi hukuman oleh sang guru untuk bisa kembali lagi ke bentuk semula. Oh, mendapat kutukan. Siapapun dari mereka yang gagal untuk menimba sebuah ilmu akan diberi hukuman dan juga diberi kutukan. Pertama, dia akan diberi kutukan dengan berbagai kutukan yang dia alami. Bisa berubah menjadi jelek, bisa hilang akal dan pikirnya, bisa berubah sepenuhnya, baik sifat, tingkah laku maupun bentuk fisiknya akan berubah.
dia akan bisa kembali ke wujud semula. Asalkan hukuman yang diberikan oleh sang guru benar-benar diselesaikan tanpa kesalahan sedikit pun. Contohnya, ada teman saya yang bernama Sina. Cina? Sina, Ya. Bukan zina. Bukan. teman saya bernama Sina. Dulu mempelajari sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ilmu mabur sekilan. Terbang cuma satu jengkal, Nama ilmunya mabur sekilan. mabur sekilan. Ya, oleh seorang guru, seingat saya gurunya bernama Jebat ataupun Mbah Jebat. Mbah cepat ya. Ya, teman saya yang bernama Sina mempelajari sebuah ajian ataupun ilmu yang bernama ilmu mabur sekilan dengan guru yang bernama Mbah Jebat. Bertahun-tahun dia mempelajari ilmu itu. Sina benar-benar bisa mengikuti apa yang diajarkan guru di kala itu sampai beberapa tahun. Namun di tahun yang keberapa saya lupa, Sina diberi ujian oleh sang guru. Namun ujian itu tidak bisa diselesaikan oleh Sina. Sang guru sangat kecewa. Kecewa sekali dengan Sina. Dia yang tadinya terlihat menonjol, terlihat berbakat, namun di saat diberi ujian dia gagal. Atas dasar kegagalan itu, Sina diberi hukuman menjadi murid Kuswaya. Nah, terus sekarang ujiannya apa itu ujiannya? Sina di kala itu tidak menyadari bahwasanya dia gagal. Dia sadar ketika setelah 3 hari dia diberi ujian. Di kala itu Sina ditumbuhi sisik berwarna hijau yang sangat besar-besar. Mungkin dia akan jadi kadal ataupun semacamnya. Benar atau tidak ini? Benar, saya tidak berbohong. Dia ditumbuhi sisik yang begitu besar-besar berwarna hijau. Sisik itu mengkilat. Bahkan ketika ada cahaya api mengenai tubuhnya, cahaya itu akan berbalik. Karena saking mengkilatnya sisik dari Sina. Ya kan bagus itu. Dia bingung. Dia marah. Berarti itu menunjukkan bahwasanya dia gagal. Tetapi dia tahu bahwasanya kalau itu dibiarkan, sisiknya akan merubah diri dan sifatnya. Makanya dia datang lagi ke guru ataupun Mbah Jebat ini, Jebat, untuk meminta bagaimana caranya dia bisa kembali ke wujud yang semula. Karena di wujud seperti itu dia akan dihinakan di dalam lingkungannya. Sang guru memerintahkan Sina untuk mengelilingi suatu kampung selama 7 bulan dengan keadaan tidak memakai sedikit pun kain ataupun telanjang bulat, tanpa harus ketahuan oleh warga ataupun mata siapapun yang ada di sana. Akhirnya lolos. Tidak semulus itu. Gimana? Kau pikir selama 7 bulan kau harus mengelilingi satu kampung, itu akan dengan mudah berjalan dengan lancar? Tentunya tidak. Walaupun itu dilakukan malam hari kalau menurut Sina. Terus? Seingat saya, Sina gagal di bulan yang ke-6. Sudah mau selesai, dia gagal karena terlihat oleh beberapa warga. Tapi sekarang Apa? Sekarang dia sudah benar-benar sembuh. Benar-benar terbebas dari hukuman itu. Dan kembali normal. Kembali seperti semula. Namun dia tidak melanjutkan menimba ilmu ataupun belajar ilmu tentang tentang mabur. Ya, mabur sekilan. Nah, kebetulan. Kau tahu
Sina ada di mana? Ya dia teman saya, pasti saya tahu. Nah, izinkan kami bertemu dengan Sina. Tetapi jangan salah paham. Sina itu laki-laki, bukan perempuan. Ya apa urusannya saya pengen bertemu? Nah, kalian ingin bertemu untuk apa? Ya pengen kenalan. Iya, dia laki-laki. Iya, pengen ngobrol berbincang-bincang mengenai pengalaman. Kau suka laki-laki? Ini yang suka laki-laki. Saya pengen menanyakan mengenai murid Kuswaya yang pernah dia jalani, kutukan murid Kuswaya. Harusnya kau ngomong dari tadi. Kamu yang nggak mudeng. Saya kira kamu suka laki-laki. Bisa. Saya antarkan atau saya panggilkan ke sini. Panggilkan. Berarti ini tugas saya yang pertama. Ya, panggilkan si Sina. Ya, saya akan panggilkan. Kayak Mbah Yoga. kan kayak coba Mas. Mbah Yoga. Kamu tak kayak gimana sih Mas? SDM. Cina. Ngupak. Saya Macan Doko. Kemarilah. Ada yang ingin mendengar sesuatu tentang dirimu. Kau bisa. Terima kasih. Terima kasih. Kemarilah. Iya, saya Macan Doko. Cepat. Cepat. Lama sekali. Ini yang kau sebut namanya Sina. Ya. Suruh. Tidak usah berteriak-teriak. Nanti suaramu habis. Kau lama sekali. Memanggil tinggal memanggil saja. Tidak usah mengaku-ngaku. Macan Doko, Macan Doko. Untuk apa kau mencari pengakuan itu? Jangan semuanya sudah tahu. Tahu apa? Kau ini Yuko. Ya sudahlah. Itu kan sudah menjadi rahasia. Seperti ini. Manusia-manusia ini ingin tahu cerita kamu yang sebenarnya. Mengapa kau bisa menjadi murid Kuswaya? Kau tidak usah menyebutkan itu lagi. Itu pengalaman yang sangat buruk. Ketika kau menyebutkan hal itu, saya malah teringat. Itu hal yang hina, hal yang menjijikkan. Itu masa lalu saya. Iya, saya tahu. Mau buruk, mau menyedihkan atau mau bagaimana. Itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya kau telah mengalami kehidupan seperti itu. Manusia-manusia ini ingin mendengar ceritamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan nama saya Diki. Nama saya Gana. Mereka teman-teman saya. Salam kenal. Sina. Ada apa? Capek juga seperti ini. Nah, lebih baik kamu kayak gitu. Sudah kau ceritakan saja. Lagi pula, Jangan mengurusi kau hidup itu saya. merubah wujudmu menjadi macan seperti itu kurang pantas. Saya memang Makanya dulu macan. waktu kau ini tirakat untuk merubah wujudmu menjadi macan, kamu tidak tidur. Mungkin akan sempurna. Seperti ini bulumu juga arang sekali. Lebih pantasnya kau berubah menjadi bangkong saja. Itu malah lebih bagus. Jangan kau ngomong. Sina, salam kenal. Ya, salam kenal juga. Saya temannya si Mbah Macan Doko. Yoga. Yoga. Iya,
Tidak usah diperjelas, mereka sudah tahu. Dulu dia mengaku Yoka, Mbah Yoka. Berkeliling mencari pengakuan agar mendapatkan julukan Mbah. Setelah mereka bosan, berganti lagi menjadi Macan Doko. Besok apa lagi? Bangkong buduk mungkin. Sudah. Jangan diceritakan panjang lebar. Bangkong buduk ya. Apa yang ingin kau tanyakan? Agak merapat.